Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya akan membahas salah satu tugas pemodelan lingkungan yang diberikan oleh salah satu dosen pengampu mata kuliah pemodelan lingkungan, yaitu pengelolaan estimasi tingkat bahaya erosi dengan menggunakan QGIS. Baiklah, langkah pertama yang dilakukan ialah membuka aplikasi QGIS-nya, dan yang kedua membuat proyek baru. Kemudian yang ketiga ialah pada menu browser, carilah file atau data yang telah diberikan atau data yang ingin dikerjakan. Kemudian pada setiap data yang telah diberikan, tarik untuk masukkan pada bagian layar. Seperti pada layar yang ada di depan yang kita bisa lihat sama-sama. Di situ ada 4 jenis data yang berbeda. Setelah keempat data dimasukkan, kemudian pada data kelerengan Kota Samarinda, klik kanan, kemudian open attribute. Hal ini dilakukan untuk pengecekan data mulai dari luas hingga kelerengan dan lain-lain. Kemudian pada jenis tanah, klik kanan lalu open attribute table, kemudian add field. Kemudian pada add field namanya kita kasih nilai K. Pada bagian tipenya kita ganti 1.2 decimal number, kemudian OK. Setelah itu, untuk mendapatkan nilai K, kliklah salah satu menu select by expression, kemudian klik fields and values, lalu klik tipe, kemudian masukkan simbol sama dengan, kemudian klik all unique Q, lalu pilih Fluventic next to depth, kemudian kita select. Setelah kita select, kemudian kita buka kembali tabel jenis tanah Kota Samarinda. Kemudian pada pojok sisi kiri bawah, klik show all features, kemudian klik lagi show select features. Setelah semua terselect, maka kemudian pilih menu fit calculator. Setelah itu lakukan pencentangan pada update existing fields, lalu di bawahnya masukkan pada kolom expression, masukkan 0.47, kemudian kita OK, maka nilai K akan terlihat. Kemudian kita kembali lagi ke select by expression, lalu kita klik tipik Endo Quippets, kemudian select, lalu kita kembali ke tabel yang telah diselect, kemudian fit calculator, kemudian lakukan hal yang sama kecuali pada kolom expression, masukkan angka 0,20. Selanjutnya kita masuk pada tipe selanjutnya, itu tipik add to depth, kemudian kita select, lalu add fill calculator, lakukan hal yang sama pada sebelumnya kecuali pada kolom expression, masukkan angka 0.31, kemudian OK, kemudian tipik udun, kemudian fill calculator, expression diisi 0,31, kemudian OK. Dan yang terakhir tipik sulfa queens, kita select, lalu fill calculator, pada kolom expression kita masukkan 0,47, lalu OK, kemudian kita save, maka nilainya semua akan keluar termasuk nilai K. Kemudian show select, klik show all features, maka kelihatan nilai K nya semua. Kemudian kita lanjut telahan, klik kanan, open attribute table. Open attribute table dilakukan untuk mengecek nilai-nilai telahan. Kita keluarkan, kemudian klik kanan lagi pada telahan, lalu kita ekspor, klik save features as. Kemudian pada formatnya kita pilih MS Office Open XML, kemudian masukkan nama filenya table tuplah, kemudian kita save, lalu OK. Maka dengan sendirinya akan muncul di bagian layar itu tabel tuplah yang telah kita save. Kemudian kita cek pada file, lalu buka tabel tuplah di Microsoft di Excel. Kemudian pilih insert, klik pivot, lalu OK. Setelah pivot table muncul, penutup lahan kita tarik ke bawah di rounds, kemudian kita select, lalu
kita pindahkan ke sebelahnya. Kemudian kita beri nama tutupan lahan, dan di samping tutupan lahan kita beri nilai C. Kemudian data sebelumnya kita hapus, kemudian kita masukkan nilai C. Seperti yang terlihat pada depan teman-teman, itu setiap tutupan lahan memiliki nilai tersendiri. Masukkan setiap nilai C masing-masing. Setelah semuanya dimasukin, kita kembali ke QGIS. Nah, setelah itu pada lahan klik kanan, properties, kemudian klik add vector join layernya kita ganti nilai C, lalu OK, dan apply. Setelah itu kita kembali ke lahan, klik kanan, open attribute table. Maka di open attribute table tersebut nilai C akan kelihatan. Setelah itu klik field calculator. Kemudian pada bagian output field name-nya kita beri nilai C, kemudian output field tipenya kita kasih ABC text string. Kemudian kita klik lagi fields and values, klik nilai C, lalu OK. Setelah itu kita keluar, kemudian pada lahan kita klik kanan lagi, lalu properties, kemudian klik merah yang di bawah itu join, kemudian OK. Kemudian kita ke nilai C pada tabel di atas, kita klik kanan, kita remove hapus. Lalu pada lahan sekali lagi kita klik kanan, open attribute table. Di lahan tersendiri maka nilai C-nya sudah kelihatan. Kemudian kita save. Nah, selanjutnya kita akan mencari atau memasukkan nilai LS. Nah, nilai S tersebut kita tinggal memasukkannya karena nilai S sudah tertera atau sudah ada di panduan. Nah, pada tabel kelas lereng yang telah kita buka tadi, kita klik select by expression, kita klik file fields and values, kemudian kita klik nilai S, beri tanda sama dengan, kemudian klik all unique, salah bukan nilai S tapi kelas lereng. Kemudian pada all unique-nya kita beri 15-20%. Kemudian kita select secara otomatis yang tidak memiliki nilai kelas lerengnya akan terselect secara otomatis, yaitu yang berwarna biru seperti yang kita lihat di depan layar. Setelah itu kita klik field calculator, jangan lupa update extension fields-nya, kita checklist. Kemudian bawahnya kita beri nilai S, kemudian expression-nya kita beri 3.1, kemudian OK. Nilai yang dimasukin adalah nilai yang ada di panduan tadi, sesuai dengan panduan kelas kelerengan. Setelah itu akan muncul nilai S. Kemudian kita kembali ke nilai tabel tadi, kemudian kita save. Maka dengan secara otomatis setelah kita lakukan save, peta di depan kita akan berubah warna. Nah, setelah itu kita klik pada searching intersect. Di layers A kita ganti kita jenis tanah 50 Kota Samarinda. Layers B kita masukkan peta CH. Setelah itu kita lanjut pada layer option, ada invalid features filtering, kita masukkan the not filters. Kita klik titik sebelah kanan titik 3 tuh, lalu kita save to file. Kemudian nama file kita beri T lahan skor lereng, kemudian kita save. Lalu akan kembali kepada layers A option,
tetap sama, kita masukkan the not filter. Begitupun dengan layers the option, masih yang sama. Setelah itu kita langsung run aja. Setelah runnya selesai, kita close saja, maka peta secara tidak langsung akan berubah secara drastis seperti yang kita lihat sama-sama. Kemudian kita klik intersect lagi, telahan layers option kita ganti jadi jenis tanah. Layers B kita klik telahan underscore lereng, kemudian kita save the file, masukin jenis tanah, terus tuh kita tinggal tambahkan atau digabungkan jenis lahan underscore ch underscore telahan underscore lereng titik shp. Nggak pakai shp nya dihapus saja, kemudian kita save. Kemudian kita klik layers option, kita masukkan the not filters, layer B option, the not filters. Setelah itu kita run. Setelah runnya selesai, kita close saja. Maka di sisi layers akan terdapat beberapa jenis informasi. Kemudian pada jenis tanah underscore ch kita geser naik ke atas, dan jenis tanah ch underscore telahan dan lereng itu kita tetap checklist, yang lainnya kita nonaktifkan aja. Kemudian kita klik kanan pada jenis lahan, kita open attribute table, maka nilai K sudah terlihat, nilai R, nilai S, dan nilai C. Kemudian kita klik select, kemudian add fill, terus itu kita beri nama erosi, tipenya ABC text dalam kurung string, kemudian kita oke. Nah, di sini erosinya masih tidak memiliki nilai. Kemudian kita klik fill calculator, update extension fields-nya kita checklist, bawahannya kita masukkan ABC erosi, lalu kita klik lagi fields and values, kemudian nilai K, kemudian kasih tanda bintang, nilai R, beri tanda bintang lagi, nilai S, dan tanda bintang, nilai C untuk mencari nilai erosi. Kemudian oke. Setelah di oke, maka nilai erosi akan keluar. Nah, kemudian setelah dilakukan pengecekan pada setiap nilai erosi, kita klik lagi select by expression, klik values, fields and values, terus tuh klik erosi, kemudian beri tanda lebih kecil dari 1, lebih kecil dari 15, kemudian kita select. Setelah kita select, kita kembali kepada tabel sebelumnya, terus memilih show select features, kita masuk ke field calculator, output files name-nya kita kasih kelas underscore erosi, output files tipenya ABC text string,
Terus tuh expression, table expressionnya kita masukin, kemudian kita oke. Kita klik fills and values, kita klik erosi, terus itu pilih operator, kemudian klik itu, lalu tambah AND, masukkan nilai erosi lagi, kemudian klik tanda itu lebih besar dari 60, kemudian select. Kemudian klik open fill calculator, update extensinya, jangan lupa di checklist. Kemudian bagian bawah kita masukkan ABC kelas erosi. Setelah itu kita masukkan, kemudian kita oke. Kita kembali ke select by expression, angka 15 kita ganti jadi 60, kemudian kita masukin 180, kemudian select. Maka kelas erosi akan keluar sesuai dengan kategorinya. Setelah itu kita open attribute table fill calculator. Setelah itu update extension checklist, di bawahnya ABC kelas erosi. Setelah itu kita masukin dan oke. Hal ini dilakukan untuk membagikan tingkatan erosi. Setelah itu kita kembali ke select option tadi, 60 kita ganti jadi 180, 180 kita ganti 480, karena ini merupakan kategori yang bisa dikatakan berat. Kemudian kita select, maka akan muncul dengan sendirinya kelas 4. Lalu kita filter kalkulator lagi, kelas ABC erosi, setelah itu oke, kelas 4. Kemudian kita kembali ke select by expression, kita ganti semuanya, kita masukin nilai sangat beratnya 480, kita select. Kita balik kepada table fill calculator, kelas erosi masih tetap sama, kemudian masukkan kelas 5. Dan kita oke. Kita kembali pada peta jenis lahan, kita klik kanan properties, kita klik simbologi, jangan lupa kita ganti kategoris, value nya kita pakai kelas erosi dan klasifikasi. Kemudian setelah kelasnya dimasukkan, kita lakukan pemberian warna. Untuk pewarnaan terserah pribadi mau berwarna apa. Intinya kita mengerti bahwasanya kelas 1 itu sangat ringan, dan yang kedua warna juga nantinya akan berfungsi memperlihatkan sesuai dengan kelasnya. Setelah itu kita klik kanan sort, save feature, kemudian pada file name-nya kita beri nama TBE tingkat
bahaya erosi. Kita save, kemudian kita oke. Untuk melakukan pengecekan secara pastinya, kita buka penyimpanan, kita buka Microsoft Excel untuk melihat masing-masing kelas tingkat bahaya atau nilai erosinya. Kemudian untuk melihatnya kita sort, kemudian pilih insert, pivot. Setelah pivot kita oke, pivotnya muncul. Pada bagian pivot kita klik kelas erosi, kita tarik ke bawah, kemudian nilai luas kita tarik ke bawah, isi di kolom values, maka dengan sendirinya akan terlihat kelas erosi serta luas hektaran erosi. Ini cukup sekian tutorialnya, mungkin sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.